Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Fisika, kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Hasna Rofiqah Khairunisa dan sebelah saya Rani Nur Hanifah dan saya Mira. Di mana kami akan menampilkan proses aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Termodinamika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dimana dari kata termos yang artinya yaitu panas, serta dinamik yang artinya perubahan, di mana termodinamika merupakan suatu ilmu yang mempelajari perubahan, penggambaran suatu usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika sendiri berhubungan dengan fisika, yaitu energi, panas, kalor, entropi, dan keseputaran proses, di mana termodinamika sendiri juga berhubungan erat dengan mekanika statik, serta cabang-cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang pertukaran energi dalam pembentukan kalor dan kerja, sistem pembeda, dan lingkungan. Di sini kita akan menampilkan aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rice cooker. Di mana rice cooker sendiri termasuk dalam hukum termodinamika pertama, yang dimana termodinamika pertama merupakan suatu perubahan energi dari sistem termodinamika ke dalam tertutup sama dengan total jumlah dari energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dari kerja yang dilakukan terhadap sistem. Nah, berikut prinsip kerja rice cooker secara khusus. Berikut saya akan menjelaskan komponen dalam dan luar rice cooker. Yang pertama, komponen luar rice cooker, yaitu 1. Pegangan. Di pegangan terdapat tombol untuk membuka dan menutup rice cooker. Yang kedua, ada lubang udara. Lubang udara ini akan mengeluarkan uap panas ketika beroperasi. Dan yang ketiga, ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan antara saklar dari rice cooker dan stop kontak. Jika saklar ditancapkan di stop kontak, maka tombolnya ini akan cook, berarti ini memasak. Jika pada saat nasi matang, maka akan warm, panas. Selanjutnya, komponen dalam dari rice cooker. Yang pertama ada panci. Panci berfungsi untuk menempatkan beras. Yang kedua, di sini ada case heater. Case heater ini berfungsi sebagai elemen pemanas utama dalam rice cooker yang bertugas untuk memasak dan menanak nasi. Nah, ini case heaternya. Yang kedua, ada mica heater atau thermistor heater. Ini yang lingkaran kecil ini disebut thermistor heater. Jenis ini tertutup oleh kertas mica yang berfungsi pada waktu warming. Heater ini juga berfungsi sebagai termistor, yaitu tahanan makin besar bila bertambah panasnya. Makin besar tahanan, maka tegangan yang masuk berkurang sehingga mengurangi daya panas yang dihasilkan heater, sehingga mampu mengontrol panas cooker saat warming supaya panasnya tetap di kisaran 70-80 Celcius. Yang ketiga ada termostat. Nah, ini adalah termostat. Nah, dalam termostat ini terdapat magnet dan pegas. Ini ada pegasnya. Pada suhu ruang gaya magnet lebih besar dari gaya pegas, bagian metal termostat, bagian yang kontak langsung pada panci tempat nasi ini menyensor panas dari panci, apakah panasnya sudah mencapai 134 derajat Celcius. Nah, metal ini bila terkena panas maka daya magnetnya berkurang sehingga gaya panas lebih besar dari gaya magnet. Sehingga pegas ini akan terlepas dari magnet menjauh sehingga menekan tuas dan menekan saklar. Nah, yang keempat ada thermal fuse thermal. Thermal fuse itu terletak di bawah termostat. Ini berfungsi untuk memutus arus bila panasnya itu melebihi kewajaran akibat kerusakan dari rice cooker. Yang kelima ada saklar. Saklar ini itu berhubungan dengan saklar yang ada di dalam rice cooker ini. Nah, berfungsi untuk memindahkan dari posisi cooking ke warming maupun sebaliknya. Tombol saklar ditekan oleh tuas yang digerakkan oleh termostat maupun secara manual melalui tombol
panel yang berada di komponen bagian luar rice cooker. Yang keenam ada lampu LED. Walaupun lampu LED terdapat pada komponen luar, tetapi ini berhubungan dengan komponen dalam yang digunakan untuk menunjukkan status kerja dari rice cooker, status sebagai pemanas, dan penanak nasi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja rice cooker. Pada dasarnya, prinsip kerja rice cooker sama dengan prinsip kerja setrika dan juga pemanas air elektrik. Rice cooker akan bekerja dengan memanaskan air pada sampai titik didihnya, yaitu pada temperatur 100 derajat Celcius. Panas yang ada di rice cooker akan tersalur ke dalam panci yang telah berisi air dan juga beras. Pada saat panas tersalur dan air belum mencapai titik didihnya, maka dia masih posisi tombol di bawah dan LED menunjukkan merah bahwa dia adalah proses memasak. Air akan menguap setelah temperatur 100 derajat Celcius. Pada temperatur tersebut, semua air akan habis karena menguap. Sehingga tepat ketika air habis karena menguap, di dalam rice cooker berarti beras telah menjadi nasi, sehingga otomatis tombol akan naik, warna pada LED berubah menjadi kuning dan menunjukkan tanda dia warm atau hangat. Di bagian dalam rice cooker terdapat bagian yang bernama termostat. Termostat itu sendiri berfungsi untuk mendeteksi apakah air sudah mencapai titik didihnya atau belum. Kemudian ketika air sudah mencapai titik didihnya, yaitu yang tadi 100 derajat Celcius, rice cooker akan mempertahankan keadaannya dalam sejenak, yaitu memastikan bahwa air benar-benar telah habis menguap. Setelah itu, secara otomatis rice cooker akan menurunkan suhunya, yaitu di sekitar 60 derajat Celcius, di mana suhu 60 derajat Celcius, di mana suhu 60 derajat Celcius itu digunakan untuk menghangatkan nasi di dalam rice cooker. Sekian video dari kami tentang aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.